kabupaten terkecil di Pulau Dewata yang memiliki kekayaan alam luar biasa. Menguatkan eksistensi adat dan budaya menjadi cara agar masyarakat lebih sejahtera. Kabupaten Klungkung adalah salah satu kabupaten di Provinsi Bali yang pada zaman dahulu pernah berdiri kerajaan terakhir di Pulau Bali. Klungkung itu berbudaya. Klungkung nasionalisme. Klungkung unggul dan sejahtera, memberdayakan masyarakat desa. Klungkung eksotis. Klungkung sakral. Kabupaten Klungkung tradisi menjaga-jaga. Klungkung cantik, toleran, dan harmonis. Klungkung destinasi wisata dunia. Ngaben upacara atiwa-atiwa. Klungkung ramah. Klungkung pesona pantainya. Klungkung indah dan religius. Sate laluan Klungkung enak dan gurih. Klungkung tebing kelingking. Potensi wisata di desa-desa yang ada Klungkung itu banyak sekali. Yang mana Porkomdewi Klungkung mendorong desa-desa untuk menggali dan mengeksplor potensi-potensi dengan kearifan lokal masing-masing, yang mana kita namakan tematik ya. Desa adat adalah merupakan desa di mana kepemimpinannya dipimpin oleh salah satu tetua adat yang namanya adalah Bendesa Adat. Nah, adapun tugas-tugas daripada Bendesa Adat yaitu pertama memimpin desa adat atau krama desa adat dalam rangka menata dan membuat program-program kerja terkait dengan adat. Yang kedua, selanjutnya adalah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada kaitannya dengan adat di desa adat itu sendiri. Di samping itu juga, di dalam menggali potensi desa, desa adat juga berperan dengan desa dinas dalam rangka umpamanya dalam pengembangan desa wisata. Green Tourism, Kabupaten Klungkung memang dari awal memang sangat komitmen terhadap hal itu, berkaitan dengan bagaimana pariwisata ini akan menghasilkan sampah ya, yang harus diolah, kemudian bagaimana strateginya, tentu bekerjasama dengan dinas terkait. Dalam hal ini ada Pak Kadis LAP dengan program TOS-nya, tempat olah sampah setempat. Kemudian programnya beliau adalah melakukan pemilahan sampah di sumber. Di sumber artinya di rumah tangga. Nanti beliau yang menjelaskan. Nah, sekarang konsep kita adalah bahwa dengan kondisi Klungkung daratan yang kecil, kemudian 2/3-nya Nusa Penida, dan sekarang baru berkembang, ya jangan sampai Nusa Penida sampai tercemar. Baik, terima kasih. Dalam rangka mendukung program Green Tourism di Kabupaten Klungkung, kami dari Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan sudah melakukan beberapa upaya. Salah satu diantaranya adalah inovasi yang disebut dengan TOS, tempat olah sampah setempat, di mana dalam TOS itu kami mulai dari regulasi. Regulasi adalah yaitu dengan adanya Perda 7/2014, sampah merupakan tanggung jawab kita bersama. Dan regulasi itu kita
kita kembangkan dalam peraturan Bupati, kemudian dari edaran Bupati dan masuk kepada desa-desa. Karena kami ada di Bali khususnya ada 2 desa, desa dinas dan desa adat. Nah, ke desa-desa itulah kami juga masukkan regulasi itu sehingga ada yang disebut dengan awik-awik desa atau peraturan desa, desa adat maupun desa dinas. Nah, di sana kami juga mengembangkan TOS, jadi tempat olah sampah setempat dari desa itu sendiri. Nah, TOS itu bisa jalan jika didukung oleh peran serta masyarakat. Nah, maka tugas kami adalah mengingatkan, mengedukasi masyarakat untuk bersama-sama memilah sampah dari sumber. Perwujudan Green Tourist pada pemeliharaan dan pengembangan budaya lokal di Kabupaten Klungkung bisa dilakukan melalui kegiatan peningkatan kualitas manajemen pengunjung, ukuran, kelompok, dan lama tinggal. Kemudian penyediaan infrastruktur, fasilitas bagi pengunjung, penyedia informasi dan tata tertib pengunjung dan pengelola. Salah satu rekomendasi kebijakan yang dapat dilakukan adalah strategi konservasi dengan penekanan eco-development, yaitu konsep yang mengakui saling ketergantungan antara lingkungan, ekonomi, dan sosial. Strategi ini merekomendasikan untuk mengambil tindakan yang menjamin pemeliharaan sumber daya wisata, alam, atau buatan manusia jangka panjang. Pariwisata memiliki ketergantungan yang kuat pada sumber daya alam yang berkualitas. Oleh karena itu, Green Tourist sebetulnya bukan hanya cita-cita, yang tetapi keharusan ekonomi. Hal ini masuk akal karena ekonomi yang baik akan tumbuh dari kemampuan menjaga lingkungan sebagai sumber daya yang memberi peluang untuk digunakan para pelaku bisnis secara kompatibel. Oleh karena itu, yang paling ideal adalah bahwa perencanaan pembangunan kepariwisataan harus merupakan proses yang mengintegrasikan pertimbangan ragam ekonomi, struktur lingkungan, sosial, dan budaya secara terkendali. Tujuan dari strategi ini adalah meminimalkan erosi sumber daya dari setiap kegiatan pariwisata yang dikembangkan, melindungi image destinasi sejalan dengan perlindungan lingkungan dan mengoptimalkan kepuasan pengunjung, menyediakan kerangka kerja untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat lokal melalui manfaat ekonomi dari pariwisata, mengembangkan infrastruktur dan menyediakan fasilitas rekreasi bagi wisatawan dan masyarakat, memastikan bahwa jenis pembangunan destinasi dan resort sesuai dengan tujuan masing-masing daerah, mengintegrasikan dan mengembangkan program yang konsisten antara kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi tuan rumah dan kepentingan pemerintah, memaksimalkan perlindungan aset sumber daya lingkungan, sumber daya terbarukan, melestarikan dan meningkatkan atraksi tujuan wisata yang unik untuk menjaga pariwisata sebagai kegiatan ekonomi jangka panjang. Green Tourist adalah sustainable tourist yang memperhitungkan kebutuhan lingkungan, masyarakat setempat, bisnis, dan pengunjung sekarang dan di masa depan. Konsep ini relevan untuk pemeliharaan dan pengembangan budaya lokal di Klungkung agar terus bisa eksis dan tetap menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk datang berkunjung. Pemerintah daerah Kabupaten Klungkung melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dapat memarketing strategi konservasi melalui rencana aksi berikut. 1. Produk. Penyusunan peraturan Bupati Klungkung tentang pemeliharaan kualitas lingkungan melalui upaya konservasi guna mendukung penerapan konsep Green Tourist. 2. Promotion. Melakukan publikasi dan sosialisasi peraturan Bupati tersebut kepada segenap stakeholder terkait budaya dan pariwisata. 3. Place. Menyediakan layanan informasi tentang konservasi dan Green Tourist di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Klungkung. 4. Price. Menyediakan anggaran yang cukup dalam rangka kegiatan sosialisasi, manif, dan pemberdayaan pelaku seni dan budaya dalam rangka implementasi peraturan Bupati tentang konservasi lingkungan. 5. Customer.
para pelaku seni budaya, Pok Darwis, dan pengelola wisata perlu terus diberikan pemahaman tentang konservasi lingkungan khususnya di lokasi wisata dan budaya. 1. Komitmen yang kuat untuk melaksanakan visi misi dan mencapai maksud dan tujuan organisasi. 2. Budaya tidak dijual tapi prosesnya yang dieksplor. Implementasi regenerasi sejak usia dini. 3. Komitmen, kreativitas, dan inovasi yang kuat dari Bupati untuk kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. 4. Struktur kepemimpinan desa adat dan desa dinas tidak menyebabkan tumpang tindih, malah memperkuat kelembagaan dengan pembagian kewenangan yang proporsional. 5. Ketaatan masyarakat terhadap aturan desa adat dan desa dinas sangat tinggi. 6. Inovasi yang dilakukan harus berpegang teguh pada regulasi. 7. Dalam melaksanakan inovasi, perlu dibuat perencanaan dan dilandasi regulasi, aturan yang jelas agar semua pegawai tahu dan patuh serta pelayanan publik kepada masyarakat dapat optimal. 8. Segala sesuatu terkait dengan karakter dan budaya tidak bisa dilakukan secara instan, tetapi perlu untuk dikembangkan dimulai dari nilai, mindset, dan selalu dijaga keberlanjutannya. 9. Pentingnya promosi melalui media digital bagi pengembangan wisata yang berbasis budaya. 10. Penguatan pemahaman nilai-nilai spiritual yang bersifat universal akan menjadi pengungkit dalam menjaga dan memelihara keharmonisan hubungan antar pemeluk agama. 11. Trasero merupakan sebuah program pengelolaan sampah rumah tangga yang dilaksanakan setiap 1 minggu sekali oleh relawan di Desa Bakas. I like it.